Boy, sekarang kita udah nyampe nih di Puntang, Gunung Puntang ya. Tahun 2006 dulu saya kesini, itu lagi Diksar Pecinta Alam di Wigwam, dan belum ada bangunan-bangunan atau dekor-dekor seperti ini, tapi masih masih sepi aja gitu. Cuman hutan, pohon-pohon dan rindang begitu kan. Di sini tuh masih banyak pepohonan dan yang lain-lain. Tapi sekarang udah mulai rame 2018. Mungkin terakhir itu 2009 gitu ya. Atau 2008-an saya sama teman-teman SMA saya kesini. Dan ya memang sepi juga gitu, belum seperti ini. Cuman tahun demi tahun berlalu ya, dan akhirnya banyak dekor-dekor. Dan saya kesini itu nggak sendirian, tentunya bersama istri saya. Sini aku di sini. Ngapain? Temani AA di sini. Dan juga sama kameramennya ya, Bapak Ijal. Coba ngangguk-ngangguk. Nah itu. Oke, kita jalan-jalan boy. Boy, ada sarbur. Sarang burung. Boy, banyak manusia, banyak bocil. Jadi gini boy, memang ya sekarang Gunung Puntang udah rame, nggak kayak dulu emang kan sepi. Paling yang kesini tuh cuma pendaki dan petani gitu. Tapi ya tolonglah gitu kan, teman-teman yang mau kesini boleh rame-rame berkunjung yang sama keluarga kalian, sama teman-teman kalian. Tapi tolonglah, karena kita di tempat umum, jaga kebersihannya, terutama yang bawa anak-anak. Anak-anaknya juga kasih tahu nih, kalau bisa ya ajaklah anak-anak kita untuk menjaga lingkungan gitu. Seperti misalnya pulangnya bawa bekal kresek, diisiin sampah dari sini dibawa. Nggak apa-apa, itu bagus. Bahkan mungkin bisa jadi contoh buat yang lain juga gitu kan. Juara. Kita kesana boy. Nah, yang kita kan lihat ada ini puing-puing gitu ya. Itu dulu sebenarnya bekas rumah. Agak bingung nanti kalau misalkan kita udah mulai ke dalam, itu bakal lebih banyak lagi. Rumah orang, masa rumah giant? Ya, sengaja dirubuhin. Yuk, masuk lagi. Ini bisa lihat ya, struktur rumahnya tuh seperti ini. Dan kalau dilihat si temboknya itu, ini tembok-tembok bangunan Belanda kayak rumah gua, kayak rumah saya. Ya bangunannya tuh masih pakai apu gitu, bukan semen yang semen sekarang, tapi dia tuh kapur yang disatuin sama bata merah. Kayak begini, kayak gini. Di tempat kita berdiri ini sekarang, kita bisa lihat di sana ada bangunan juga. Sana ada bangunan ya. Sana ada kolam cinta. Jadi dulu tuh ini adalah kantor radio terbesar se-Hindia Belanda. Maksudnya dia bukan dari Hindia sampai Belanda, enggak. Tapi Hindia Belanda tuh yang disebut sekarang adalah negara kita, Indonesia. Jadi Hindia Belanda
punya transmitter radio terkuat saat itu tepatnya di sini. Dan itu tuh terkuat di dunia karena pancaran gelombang radionya itu bisa nyampe Belanda. Jadi orang yang ngasih berita dari Hindia Belanda tuh, maksudnya dari Indonesia, dia ngirim berita ke Belanda itu dengan dari sini gitu, maksudnya dengan radio yang kantornya berada di sini. Jadi di sini kenapa hancur bangunannya? Waktu zaman Jepang masuk ke Indonesia, ini dihancurkan oleh Jepang kah? Bukan oleh Jepang, tapi oleh pribumi sendiri. Pribumi menghancurkan ini semua karena takutnya akan dikuasai oleh Jepang. Dan waktu itu tuh ada kabar setelah pemboman tahun 1945, setelah pemboman itu tuh, pemboman yang di Hiroshima Nagasaki, Jepang kan pada cabut nih. Pas mau cabut ini ada kabar bahwa Belanda akan menguasai lagi, maka bangunan ini dihancurkan gitu boy. Nah, ini ada kolam cinta nih bro. Jadi si kolam ini tuh sebenarnya sih niatnya bukan kolam cinta ya, cuman dia tuh kayak emang ini ya kayak cinta, cuman nggak love banget gitu, nggak love banget gitu, karena si kepanjangan gitu loh. Ini tuh absurd jadinya tuh karena kepanjangan sebelah sininya, sebelah sisinya. Tapi nah di balik ini yang lain adalah kalau semisal ini tuh nggak bulat gitu ya, tapi lancip, itu tuh si ujungnya ini tuh mengarah ke Belanda, langsung direct ke Belanda gitu panahnya. Oke, go lagi deh. Puing yang sudah bertahun-tahun lamanya, ratusan tahun mungkin ya, atau puluhan tahun lamanya, tapi masih awet ada di sini gitu. Kalau dilihat dari vegetasi sih kayaknya udah sering orang dia masuk sini gitu, karena vegetasinya ada jalan setapak. Situs budaya Radio Malabar. Disinilah dulu kita punya suatu hal yang mengagumkan, walaupun ya memang punya sejarah yang cukup pedih gitu ya bagi bangsa ini, khususnya mungkin bagi orang sini juga, karena pernah direview oleh salah satu artis kita, yaitu Risa Saraswati, yang dulu pernah juga membahas tentang situs ini, tapi dalam perspektif yang lain. Kalau kita enggak, kalau kita mah jalan-jalan boy. Yuk, mana lagi? Mate, lihat dong, sampahnya gila, numpuk banget. Bekas siapa coba? Ya ini nih yang jadi permasalahan di kita tuh yang begini gitu loh. Kenapa orang teh bebal? Kok buang sampah doang? Apa sih susahnya bawa sampah? Sampah masing-masing ke rumah, bawa balik gitu. Ini sampah udah kayak gini nanti numpuk jadi Puntang teh bukan jadi tempat wisata tuh, malah jadi tempat pembuangan sampah. Dan tuh
Kenapa ya orang teh ngaruntahnya teh? Jadi ini dulunya adalah pemukiman pribuminya di sini. Jadi banyak orang-orang yang kerja di sana, di tempat yang tadi itu kita lihat. Nah, rumahnya tuh di sini. Gitu. Ya, teman-teman, kita sudah nyampe di Gua Belanda. Dari namanya Gua Belanda, dan katanya 165 meter panjangnya. Cuman gini ya, kayaknya nggak ada tembus gitu sana tuh. Dan kalau dilihat dari strukturnya sih memang rapi banget ya. Wow, ada sampah juga di dalam. Jadi kalau dilihat dari strukturnya sih memang dia rapih gitu, kayak gua Belanda pada umumnya. Dan sama kayak yang di Dago. Kalau yang di Dago di Taman Hutan Raya, dia ada tembus, dan memang tujuannya adalah untuk bikin jalan gitu kan. Kalau misalkan bawa barang kayak barang pertanian gitu, dan itu dibawa lewat gua itu. Cuman kalau ini untuk tujuannya sendiri saya belum tahu ini untuk apa dibuat seperti ini. Dan memang yang rapihnya tuh cuman bagian bawah aja, sedang bagian atasnya dia nggak terlalu rapi. Kalau dilihat sih ada kabel kecil gitu ke dalam. Entah itu untuk listrik, tapi gelap banget di dalam tuh. Nggak tahu deh buat apaan. Kalau buat masuk kayaknya enggak ya. Enggak kalau masuk. Cuman ya inilah tempatnya. Saya tidak se-ekstrim itu. Ya, jadi itulah akhir perjalanan kita. Untuk selanjutnya kita kemana ya? Kayaknya belum tahu. Tapi sampai sini aja perjalanan kita di Puntang, dan kita kembali